Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to I'm Nabila Adenia Syafna from 12 Science Mathematics of 7, and today I made this video to fulfill my mathematics assignment from Pak Eki about discussing video-based three-dimensional problem. So, let's enjoy it. Untuk mengerjakan soal pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan jarak titik H ke D, F. Untuk yang pertama kita buat proyeksi dulu dari D ke F. Lalu kita bisa gunakan pensil ataupun pulpen lain yang warnanya beda dari kubus. Lalu untuk jarak H ke D, F, ini bisa kita tulis ini H, D. Nah, untuk ini kita gunakan dulu menyambungkan huruf H dan F, lalu juga menyambungkan huruf D dan H dan D. Lalu yang ditanyakan, sehingga kita juga bisa dari sini kita bisa ambil titik D, ini titik F, lalu ini titik H, dan yang ini ditanyakan ya, ini X ditanyakan. Nah, untuk mengerjakan seperti ini sebenarnya kita lihat dulu dari ini D ke F, D dan F. Untuk yang pertama itu ada sini, bagian sini itu namanya titik ke garis, itu biasanya A akar 1 atau A. Lalu untuk di bidang itu A akar 2, dan untuk penggunaan ruang itu sehingga bisa kita juga lihat dari sini ini A. Nah, D ke F itu di dalam ruang, jadi dia berseberangan, lalu kita ambil akar 6 akar 3. Nah, untuk D ke H sendiri karena masih satu garis, jadi kita ambilnya di sini. Oke, kita ambil aja langsung 6. Terus dari F ke H itu masih satu bidang di sini ya, satu bidang E, F, G, H. Maka kita ambil di sini 6 akar 2. Oke, selanjutnya setelah dapat seperti ini, kita dapat rumus bahwa L sama dengan setengah A dikali B sama dengan setengah C dikali D. Nah, untuk A nya sendiri sini ada A, sini A, B, C, dan di sini D. Nah, di sini D. D atau X. Nah, untuk mengerjakannya berarti kita ambil sama dengan setengah. Tetap kita tulis setengah. Lalu A yang di sini 6. Oke, berarti kita kali 6 dikali B, B-nya di sini. B-nya 6 akar 2 sama dengan setengah dikali C, C-nya 6 akar 3, dan D-nya itu kita tulis X untuk tanyakan. Nah, untuk seperti ini kita bisa sama-sama coret. Ini juga bisa sama-sama kita coret. Dan sisa 6 akar 2 dan akar 3. Bisa langsung kita cari X sama dengan 6 akar 2 dikali akar 3. Nah, untuk mengerjakan seperti ini kita bisa kali akar sekawan akar 3, sehingga bisa kita peroleh X sama dengan 6 akar 6 per akar ketemu akar jadi hilang 3 sama dengan 2 akar 6. Kita lanjut untuk mengerjakan soal ini. Tentukan jarak titik B ke garis PR balok P, Q, R, S, T, U, V dengan panjang PQ nya 8, berarti kita bisa di sini P ke Q itu 8 cm. Ini 8 cm, ini R, F itu 4 cm, R ke F itu 4 cm, terus Q ke R itu 6 cm. Nah, lalu tentukan jarak titik B ke garis PR. Berarti B ke garis PR. PR ini kita buat dulu, ini garisnya. Oke, ini ada garisnya. Terus ini. Nah, saya juga kita segitigakan jadi seperti ini. Oke, segitiganya ini berarti di dalam itu setengah dari ini menjorok ke sana ya. Untuk ini secara sederhananya kita bikin juga segitiganya seperti ini. Ini W, ini P, ini R. Untuk menentukan ini kita juga isi P ke, kalau misalkan P ke Q 8 cm, terus juga Q ke R, berarti kita caranya pakai rumus Pythagoras. Kalau ini 8, ini 6, maka berarti ini 8, ini 6, berarti kalau isi ini kita bisa pakai akar ini A kuadrat ditambah B kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat, ini A, ini B.
sama dengan berarti akar dari 842 ditambah 642 sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 cm. Ini untuk panjang PKR ini 10 cm. Nah untuk ini juga, untuk ini P ke T itu sama kayak ini, V ke R 4 cm. Di sini bisa kita tulis 4 cm dan di sini juga bisa kita tulis 6 cm. Untuk menemukan ini titik W P ke W berarti tadi yang pertama ini P ke R terus habis itu P ke W sama dengan akar dari 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Akar dari 4 dikali 13, jadi 4 itu bisa 2 akar 13. Diagonal W ke R itu kita cari dari akar dari S ke R itu sama seperti P ke Q, jadi 8 cm pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 itu dari V ke R nya disama dengan 64 ditambah 16, akar dari 64 ditambah 16 yaitu 80 bisa kita kalikan dari akar 16 dikali 5, 16 itu bisa kita akarin jadi 4, jadi sama dengan 4 akar 5. Untuk P ke R 10 dan untuk P ke W itu ada 2 akar 13 dan untuk W ke R itu ada 4 akar 5. Sedangkan untuk P ke W itu A, W ke R itu B dan P ke R itu bisa kita bilang C. Dan antara W ke titik tengah P dan R itu bisa kita bilang D atau kita cari nanti bakalan X. Lalu kita cari D, titik W ke PR yaitu sama dengan persamaan segitiga, setengah dikali A dikali B sama dengan setengah dikali C dikali D. A itu 2 akar 13 dan B nya itu 4 akar 5, lalu C nya itu 10 dan D nya itu atau kita bisa bilang X. Bisa kita coret ya, bisa kita coret setengah sama 2, yang sebelah kiri bisa kita coret, yang sebelah kanan juga sama-sama bisa kita coret, jadi sisa 5X. Nah X nya sendiri itu kita ambil ruas 4 akar 65 per 5. Selanjutnya soal nomor 3 untuk jarak titik E ke bidang P, Q, R. P, Q, dan R. Ini P-nya di antara E dan H, Q-nya ada di antara E dan F, dan R-nya ada di antara E dan H. Berarti untuk P, Q, R kita sambungkan dulu. Nah, lalu proyeksikan sini ke titik tengah. Nah, lalu sini ada dari sini aksen. Lalu untuk menghitung ini pertama kita perlu menemukan R aksen, E ke R aksen sebagai. Nah untuk menemukan E ke R aksen itu kita perlu mencari EO sama dengan E ke O. O kita bisa bilang di titik tengah ini, so kita bilang O, E ke O kita cari dulu dengan 10 akar 2 karena ini ya bidang E, F, G, H itu kan ini ke sini, E ke G itu kan 10 akar 2 ya karena masih bidang, ini ke sini ke bidang. Nah kalau setengahnya berarti kita bagi 2, nah sama dengan 5 akar 2. Lalu untuk itu kita mencari perbandingan R aksen, EO, EQ dan EF. Jadi E ke R aksen, terus E ke O, terus E ke Q dan E ke F. Jadi sama-sama dapat setengah-setengah. Kita contohin satu-satu. Untuk E R ini akan kita cari per EO. E ke O tadi kita udah dapat 5 akar 2 sama dengan E ke Q. Ini kan satu bidang ya, berarti 10 bagi 2 berarti 5 per EF nya EF sama dengan AB berarti 10. Nah kita kali silang ini ke sini dan ini ke sini. 10 E R ini sama dengan 5 akar 2 dikali 5 berarti jadi 10 E R
aksen sama dengan 25 akar 2. E, R aksen sama dengan 25 akar 2 dibagi 10. F sama dengan 5 per 2 akar 2 untuk E, R. Nah, selanjutnya yang kedua kita bisa cari R aksen. R ke R aksen. Setelah E ke R aksen, kita cari R ke R aksen. Untuk ini kita bisa pakai Pitagoras. Kita bisa pakai Pitagoras, yaitu akar dari E R aksen pangkat 2 ditambah dari E R pangkat 2 sama dengan E R aksen, jadi 5 per 2 akar 2 pangkat 2 ditambah ER, E ke R. E ke R sama seperti ini kan juga sama-sama 10. Kalau dibagi 2 berarti jadi 5. Tambah 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 itu 2. 5 pangkat 2 itu 25 per 4 akar 2 ditambah 25 sama dengan 5 pangkat 2 25 per 24, terus 2 ini jadinya akar ini dikali 2 terus ditambah ini 25. Dengan ini bisa dibagi menjadi 2, berarti akar dari 25 per 2 ditambah 25. Kita samakan kembali ke 25 tetap 25, sekarang 25 ini nanti dikali 2 jadi ditambah 50 sama dengan akar 75 per 2. Atau bisa juga kita sederhanakan jadi 25 dikali 3 per 2 berarti sama dengan 5 akar 2 per 3. Lalu untuk mencari itu, ini bisa kita sederhanakan jadi E, R, dan R aksen. E, R, dan R aksen. Ini E, ini R, dan ini R aksen. Untuk E ke R aksen itu hasilnya 5 per 2 akar 2. Lalu untuk R ke R aksen hasilnya 5 akar 2 per 3. Dan untuk E ke R itu hasilnya 5 ya. Nah, untuk di sini kita bisa langsung pakai persamaan setengah kali A kali B sama dengan setengah kali C kali D. Nanti D atau 6. Nih, untuk tadi mungkin masih kesalahan. Jadi sebenarnya ini 3, ini 2, jadi 5 akar 32. Nah, untuk di sini kita udah dapatnya A, B, dan C. A-nya itu 5, B-nya itu 5 per 2 akar 2, dan C-nya itu 5 akar 3. Jadi kita sambungkan setengah dikali A-nya itu 5, dikali B-nya 5 per 2 akar 2 disama dengan setengah dikali 5 akar 3 per 2 dikali D-nya itu kita tulis X. Lalu untuk ini bisa sama-sama kita coret ya. Jadi X akar 3 per 2X. Akar 3 per 2X sama dengan nih 5 per 2 akar 2. Bisa kita buat juga X itu sama dengan ini bisa kita beda luas, jadi dikali 1 per akar 3 per 2. Nah, lalu untuk di sini bisa kita kaliin aja untuk atas pada atas 5 akar 2 plus 3 per 2 berarti 2 akar 3 per 2. Nah, bisa kita juga dikali akar rasional. Kita rasionalkan jadi 3 per 2 per akar 3 per 2. Nah, sama dengan ini kita coret tapi masih ada akarnya jadi 5 akar 3 per ini bisa kita hitung 3 per 2, sedangkan 2 dikali 3 itu 6 dibagi 2. Nah, lalu yang terakhir soal nomor 4 itu ada tentukan jarak titik T ke bidang A, B, C, D. Pertama kita bikin dulu ya dari antara X, C, dan T ini. Ini kita bikin ininya dulu. Nah, ini C, ini X, dan ini T-nya. Nah, untuk mencari X-nya berapa? Ini kan X-nya dulu yang perlu kita ketahui ya untuk menghitunginya. Itu X-nya dulu kita ketahui. Nah, yang bisa kita ketahui cuman A ke C. A ke C. Sedangkan A ke C itu diagonal bidang. Diagonal bidang yang mana berarti sama dengan 8 akar 2. 8 akar 2. Berarti X ke C itu sama dengan AC dibagi 2, berarti sama dengan 8 per akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, udah dapat ini bisa kita tulis 4 akar 2. Sedangkan T ke C sudah sama-sama diketahui 6, bisa langsung kita tulis 6. Nah, ini rumus ini kita cari dengan akar ini bisa kita bilang C dan ini bisa kita bilang A. Sedangkan untuk nyari ini berarti sisi terpanjang dikurangi sisi terpendek. C pangkat 2 dikurangin A pangkat 2. Berarti kita cari untuk ini
TX, kita sebutnya TX ya, sama dengan akar dari ini aja, X ya, kita tulisnya TC. TC pangkat 2 dikurangi dari XC pangkat 2, kita sama dengan. Nah, lalu tinggal kita substitusikan aja. Untuk ini TT-nya itu 6, berarti 6 akar 2, 6 pangkat 2 min XC-nya itu 4 akar 2 pangkat 2. Untuk 6 sendiri, 6 pangkat 2 itu 36 dikurang 4 pangkat 2 itu 16 dikali 2 pangkat akar 2 pangkat 2 itu akarnya jadi kan jadi 2, 16 kali 2 jadi 32, sama dengan 36 dikurangi 32 jadi 4 sama dengan 2. Ini teks. Baik, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjawab soal video yang telah diberikan oleh Pak Eki. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.